Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Haja Rahman SPD MPD yang siang hari ini berhalangan hadir dan mewakilkan kepada Ibu MCT Khadijah SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang berkenan hadir, yang sangat kami banggakan Bapak Ibu Guru SMPN 7 Kampus Selatan dan yang sangat bersemangat Ibu-Ibu CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli amma ba'du. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang telah mengenal, yang telah memberikan kita tauladan, tuntunan agar kita semua dapat menikmati cahaya Islam, cahaya zaman yang lebih terang, yang lebih banyak contoh tauladan seperti kita halnya saat ini yang jadi tauladan bagi kita. Siang hari ini, alhamdulillah untuk kesetiaan kalinya kita mendampingi kegiatan diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 9 di SMPN 7 Kampus Selatan yang kali ini akan dibawakan oleh Ibu Rina Cetianingsi SPD, di mana beliau adalah ikut dalam formasi CGP 9 yang sama siang ini akan menyampaikan tentang budaya-budaya positif yang akan disampaikan kepada murid-murid kita nanti ke depannya. Baik, sebelum kita mulai acara siang hari ini, akan baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, marilah kita sama-sama untuk berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk. Bapak Ibu, acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Haja Rahman SPD MPD yang siang hari ini diwakilkan oleh Ibu Haja MCT Khadijah SPD MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMPN 7 Kampus Selatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul, ya tentunya menambahkan wawasan ilmu dengan diadakannya diseminasi aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Dina dengan modul 1.4.
Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini bisa menambah wawasan buat kita semua, ya tentunya bisa menerapkan di sekolah sehingga sekolah yang sudah bagus akan tambah lebih bagus lagi. Selawat serta salam marilah kita beriman kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak yang sudah bisa hadir dengan acara ini. Mudah-mudahan ilmunya sangat berarti buat kita dan tambah semangat, menambah wawasan sekolah yang mungkin saat ini sekolah ini ceritanya sebenarnya nggak ada sekolah favorit, tapi kenapa orang tua itu berantusias, sangat berantusias untuk menyekolahkan ke sekolah SMP Negeri 7 Tambun Selatan. Dengan adanya banyak guru penggerak ini, mungkin akan lebih lagi orang tua murid lebih percaya menitipkan putra putrinya ke SMP Negeri 7 Tambun Selatan. Dan juga dengan adanya, apalagi dengan adanya guru-guru kita yang luar biasa, dia mengikuti guru penggerak dan lain sebagainya. Insya Allah sekolah kita akan lebih maju. Dan mungkin juga kali ini mohon maaf, seharusnya yang di sini adalah Bu Haja Lala, tapi Bu Haja Lala hari ini berhalangan hadir. Kita sampaikan pokoknya kata Bu Haja Lala tetap semangat dan terus semangat ya untuk mencapai menghantar cita-cita anak-anaknya dengan adanya Merdeka Belajar gitu ya. Tetap semangat Bu Rina, dengan teman-teman. Mungkin saya selaku wakil dari kepala sekolah, pokoknya diterapkan di sekolah lebih baik dan sekolah akan mendukung dengan program-program yang diberikan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Haja Siti Khadijah yang telah memberikan sepatah dua patah kata sambutan serta motivasi untuk CGP Angkatan 9 pada umumnya dan kepada Ibu Rina Junianingsih pada khususnya. Semoga seluruh harapan beliau untuk kemajuan SMP 7 Tambun Selatan dan kemajuan murid-murid kita dapat terkabul semuanya. Tepuk tangan untuk Ibu Haja Siti Khadijah. Baik, acara berikutnya adalah pemaparan dari Ibu Rina Junianingsih mengenai diseminasi budaya positif di sekolah kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Kemudian selaku moderator yang telah membuka acara dan kepada perwakilan Haji Siti. Baik, di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir dalam aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1/4. Sebelumnya, saya salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dalam sejahtera Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Sebelumnya akan saya perkenalkan yaitu fasilitator saya yaitu Ibu Anissa Halamah Darwis dan Bapak pengajar praktik saya yaitu Bapak Dedi Supandi. Baik, sebelum acara kita mulai, marilah kita briefing dulu ya Bapak Ibu supaya kita lebih semangat. Nah, saya mengharap dan saya mohon untuk Bapak Ibu bisa berdiri agar lebih semangat ya Bapak Ibu. Kita memulai ice breaking ini. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Oke, 1, 2, 3. Kita bergerak ya Bapak Ibu.
kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti SBD pada hari ini. Mudah-mudahan menambah semangat kita ya Bapak Ibu dalam mengikuti disiminasi budaya positif. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan yaitu pantun dulu nih biar lebih semangat. Mantap. Buah anggur, buah kiwi. Enak rasanya tak buah-buah. Cakep. Mari biasakan kolaborasi. Cakep. Agar yang makin optimal. Yeay. Baik, dalam modul 1.4 ini yaitu topiknya dalam eksplorasi konsep yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan retribusi. 2.3 keyakinan kelas. 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5 restitusi yaitu 5 posisi kontrol. 2.6 restitusi segitiga restitusi. Nah, baik sebelumnya Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik yaitu apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Nah, kita lihat di depan yaitu 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu setuju tidak dengan pertanyaan seperti ini? Setuju. Bisa diberitahu alasannya kenapa setuju? Siapa yang bisa? Oke, silakan Mintan. Menurut Mintan, setuju tidak dengan pertanyaan pemantik tersebut? Saya setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak, kemudian terakhir
keinginan dari Bu Intan tidak mau membuka kepalan tangan tersebut. Nah, di sini kita akan lihat bahwa apa sih yang terjadi. Nah, yang terjadi yaitu adanya perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita berusaha untuk mengontrol murid. Bisa tidak kita mengontrol murid? Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya sih yang memiliki kontrol? Kita atau kita sebagai guru atau siswa. Nah, di sini kita bisa lihat stimulus respon yaitu dan teori kontrolnya. Jadi kita bandingkan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak? Tidak bisa. Teori kontrolnya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi segala sesuatu itu tidak bisa dipaksakan. Lalu yang kedua, stimulus respon, perilaku buruk positif. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya nih, tahu ya budaya positif itu apa sih? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif dapat dibangun dengan cara sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta dididik mampu berpikir, bertindak dan menciptakan secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dari budaya positif akan melahirkan disiplin positif. Itu apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Nah, di sini disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Disiplin sangat penting untuk diajarkan dan dibiasakan pada anak-anak sejak dini setiap hari. Sebab disiplin akan membentuk karakter positif anak agar kelak ia mampu menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang sebaiknya dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, dari budaya positif dan nilai-nilai positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Sikap, perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Deser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh anak Indonesia yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu apa Bapak Ibu? Beriman. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sekolah kita sudah melaksanakan itu yaitu dengan membaca doa di awal dan pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran, di akhir pembelajaran kita sudah menerapkan yaitu berdoa. Lalu pada setiap hari Rabu kita tadarus bersama dalam kegiatan P5. Lalu yang kedua
Bapak Ibu, siswa-siswa kita telah melakukan profit belanja berkepentingan global, yaitu dengan memakai baju jeans setiap hari Rabu dan setiap hari Jumat ya. Bapak Ibu guru memakai baju kebaya jeans. Selanjutnya yaitu bertaraf kritis, lalu bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini mandiri, serta mandiri. Jadi anak-anak kita sudah mandiri dalam mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, itu nilai-nilai profil Pancasila yang sudah dilaksanakan di SMP 7 Taman Selatan. Lanjut, dan selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah, itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah, itu motivasi eksternal. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal, tujuan, disiplin positif. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut dosen. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu restitusi yaitu Bapak Ibu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Lalu ciri yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran. Restitusi itu tawaran, tapi bukan paksaan. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi yaitu Bapak Ibu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Lalu ciri yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran. Restitusi itu tawaran, tapi bukan paksaan. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita lihat di sini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, sekarang kita bahas yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Di sini yang kita dengar yaitu peraturan, bukan keyakinan kelas. Nah, di sini akan dijelaskan bahwa keyakinan kelas yaitu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berbagi.
dan keterpaksaan. Nah, sekarang dari budaya positif agar tercipta budaya positif dan disiplin positif di kelas, kita bentuk dulu nih keyakinan kelas, Bapak Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu semacam peraturan, tetapi sekarang sesuai dengan kurikulum mereka namanya keyakinan kelas, dahulunya peraturan. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajaran Pancasila. Keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu nih, Bapak Ibu, keyakinan kelas upaya membantu kita membangun budaya positif. Nah, lanjut. Sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yaitu Bapak Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Lalu ciri yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Restitusi itu tawaran, tapi bukan paksaan. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lihat, kita bisa lihat gambar di depan. Nah, di sini ada peraturan kelas. Peraturan kelas ini akan menghasilkan keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas akan menjadi lingkungan positif. Nah, dari lingkungan positif ini akan tercipta budaya. Sekarang kita bahas yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Di sini yang kita dengar yaitu peraturan, bukan keyakinan kelas. Nah, di sini akan dijelaskan bahwa keyakinan kelas yaitu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berbagi. Atau bagi guru yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah, sekarang dari budaya positif agar tercipta budaya positif dan disiplin positif di kelas, kita bentuk dulu nih keyakinan kelas, Bapak Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu semacam peraturan, tetapi sekarang sesuai dengan kurikulum mereka namanya keyakinan kelas, dahulunya peraturan. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajaran Pancasila. Keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu nih, Bapak Ibu, keyakinan kelas upaya membantu kita membangun budaya positif. Nah, lanjut. Sini ada perbedaan hukuman
perhitungan dan konsekuensi. Nah, selanjutnya yaitu posisi pemantau. Nah, posisi pemantau di sini yaitu posisi pemantau atau monitor hanya mengadakan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Dalam posisi ini seorang guru akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bergurau atau bersuara tinggi. Tercipta identitas diri yang positif atau identitas yang berhasil. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Kemudian guru senantiasa memantau pada saat murid diberikan hukuman atau sanksi. Jadi seorang guru hanya menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi pemantau. Mungkin akan lebih jelasnya kita bisa lihat videonya dalam posisi pemantau, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Nah, yaitu Bapak video dari posisi pemantau. Nah, dampak yang terjadi pada posisi pemantau yaitu di sini kita akan bisa lihat berdasarkan video, murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang sudah disepakati. Kemudian murid tidak sepenuhnya mandiri, Bapak Ibu. Jadi di sini dampak yang terjadi pada posisi pemantau. Posisi selanjutnya yaitu posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, posisi yang disarankan untuk membimbing murid supaya memiliki sikap disiplin yang positif yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Manajer biasanya suara guru netral, tidak emosional atau terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Tercipta identitas positif atau identitas berhasil. Nah, bisa kita lihat dalam videonya Bapak Ibu yaitu posisi manajer. Di sini kita bisa lihat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren tidak mengerti di rumah, ada orang yang kira-kira dampak yang terjadi pada posisi manajer berdasarkan video yang kita lihat, Bapak Ibu. Nah, di sini apa yang terjadi pada siswa dampaknya?
yaitu murid menjadi mandiri, kemudian murid lebih percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, dari kelima video tersebut yang ditayangkan, diharapkan kita sebagai guru memilih yaitu posisi manajer karena akan berdampak positif terhadap siswa dan lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yaitu kita melihat sebuah kasus itu, bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah kasus pada siswa. Jadi tidak langsung ketika siswa berbuat salah atau melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan, kita tidak langsung memarahinya, tapi kita menanyakan kepada siswa. Nah, dalam segitiga restitusi yaitu yang pertama, yaitu kita harus menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Lalu validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang harus kita buat bersama. Baik, di sini akan saya tayangkan kasus segitiga penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Nah, di sini ada kasus segitiga restitusi, yaitu dengan misal Aulia belum menuntaskan catatan materi belajar dan meminjam buku catatan Nurul. Namun Nurul tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Aulia kesal dan merusak buku catatan Nurul. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu di sini. Oh iya, silakan dulu. Bagaimana kalau kamu dia? Saya kesal sekali dengan guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalur tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu dari Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya salah sudah merobek bukunya. Lantas seperti apa Pak sikap yang Aulia itu? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai kritik orang lain. Jadi apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaan jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ya, baik. Barusan Bapak Ibu telah menyaksikan tentang kasus Aulia dan Nurul. Nah, di sini seorang guru harus bisa menstabilkan identitas, lalu menanyakan validasi tindakan yang salah. Setelah itu kita menanyakan keyakinan, lalu kita menyelesaikan masalah dengan kebersamaan tanpa ada perasaan-perasaan yang negatif. Jadi segitiga diskusi ini bisa kita praktekkan Bapak Ibu ketika kita berada di lingkungan sekolah, ketika kita bertemu dengan anak yang mempunyai masalah. Baik, selanjutnya yaitu kita bisa lihat video selanjutnya segitiga resolusi. Kita bisa lihat Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar? Aulia, silakan dulu. Saya sedang harus belajar, Pak. Saya tidak tahu mau melakukan apa lagi. Lalu saya mengajak teman buat bermain bola di luar sekolah. Oh begitu.
Kadang kita memang muncul rasa-rasa saja, mungkin karena jenuh atau karena hal lain. Iya Pak, sekarang saya sudah belajar. Baiklah Fauzan, tak apa. Tapi hanya karena malas belajar, lantas kamu boleh melanggar peraturan sekolah dengan memakai-pakai. Tidak juga Pak, maaf Pak, saya salah. Tidak apa-apa, setiap kita terkadang juga sering melakukan kekeliruan. Lalu sikap seperti apa yang kamu yakini Fauzan? Harusnya saya bisa menghargai guru Pak dengan sangat keras. Kemudian menyampaikan pendapat dari saya, bukannya maksud teman-teman, bukan bolos, mengajak tugas sekolah Pak. Baiklah, lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Di sebelah saya minta maaf dari guru ya Pak, dan teman-teman juga. Kamu sudah menyadari kekeliruanmu. Lalu apa kamu tahu dengan konsekuensi dari tindakan ini? Siapa? Saya siap dengan konsekuensi dari kelas. Lalu apakah peristiwa ini akan terulang lagi Fauzan? Tidak Pak, saya sangat dulu sudah mengenai kesalahan lagi. Baiklah, semangat belajar ya. Ya baik, bisa kita bisa lihat penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Nah, jadi sebagai bahan Bapak Ibu, bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada di sekolah-sekolah kita. Berdasarkan pemaparan yang saya sampaikan, bahwa disiplin positif bisa terlaksana melalui teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini ada teori motivasi. Nah, teori motivasi itu yang satu itu untuk menghindari hukuman, dua untuk mendapatkan imbalan, ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini akan menghasilkan apa Bapak Ibu? Akan menghasilkan nilai kebajikan universal, yaitu dengan adanya keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu ada 5 posisi kontrol. Yang satu sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah, dari kelima posisi di atas, kita inginkan murid-murid kita depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka. Jadi kita perlu menerapkan restitusi, nah, yaitu dengan angka-angka restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, berdasarkan teori kontrol yang menyatakan bahwa perilaku manusia itu memiliki tujuan. Nah, dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud perilaku siswa terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Nah, di sini kita perlu pahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka siswa tersebut memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu di depan yaitu 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu dari materi yang saya paparkan kita belajar bersama berbagi. Saya mohon
paparan yang sudah diberikan oleh Bu Dina tentang gizi positif, di mana pemaparan tersebut sudah bagus dan disiplin positif ini memang sudah diterapkan di sekolah kita, hanya belum sepenuhnya. Oleh karena itu, dengan ditambahnya paparan dari Bu Dina akan lebih menambah wawasan saya dalam menerapkan disiplin positif baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun dalam interaksi saya sehari-hari dengan murid di SMP Negeri 7 Tambun Selatan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Titin atas referensi yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, ada lagi yang mau ingin menyampaikan refleksi tentang kegiatan yang saya lakukan atas pemaparan dari saya? Oke, untuk Bu Darsi, silakan Bu Darsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktu yang telah diberikan. Pemaparan atau presentasi dari Bu Dina sangat menarik bagi saya karena ini merupakan ilmu baru yang saya baru dapatkan di hari ini, bahwa sesungguhnya selama ini saya mengajar belum maksimal. Saya menganggap bahwa setiap kali anak melakukan suatu hal yang baik, saya beri penghargaan, itu sudah baik. Ternyata penghargaan itu merupakan bunga yang tadi Bu Dina sampaikan. Saya selama ini menggali potensi anak itu dari potensi eksternal. Jadi anak saya kira sudah nurut, sudah patuh pada saya kira mereka itu sudah cukup. Ternyata kita harus mengembangkan potensi internal dari anak. Semoga kedepannya saya bisa mengembangkan potensi internal yang dimiliki oleh anak dan dapat menggali lagi apa yang memang belum saya praktekkan, apa yang masih jadi kekurangan saya sebagai guru. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Darsi yang telah memaparkan, memberikan refleksi kepada saya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas teman-teman yang telah menghadiri acara diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru SMA Negeri Tambun Selatan, setelah kita mendengarkan pemaparan dari diseminasi budaya positif dari Ibu Rina Cuktianisi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi, yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, memotivasi kita selaku guru-guru SMP Negeri Tambun Selatan yang ingin terus bergerak terus memajukan kualitas pendidikan di SMP Negeri Tambun Selatan. Dan setelah refleksi yang telah Bapak Ibu berikan, semoga saja memberikan perbaikan buat kita semua dalam sistem pengajaran, dalam sistem pendidikan di SMP Negeri Tambun Selatan. Karena semua telah kita lalui dari setiap acara, baiklah mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena kegiatan siang hari ini telah selesai dan semoga saja semua yang kita dapat siang hari ini dapat kita aplikasikan, dapat kita terapkan, dapat kita lakukan kepada seluruh murid-murid SMP Negeri Tambun Selatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبحا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء سجاجا لنخرج
sono tuh lari.